Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anastasia dengan NIM 240107512007 dari kelas Pendidikan Biologi ICP. Nah, di sini saya dan rekan saya akan membahas tentang struktur dan klasifikasi karbohidrat. Sebelum itu, apa sih itu karbohidrat? Nah, karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, yang dimana rumus empirisnya ialah CnH2ON, di mana N lebih dari 3. Namun, definisi ini tidak selalu tepat. Nah, berdasarkan jumlah unit gula dalam molekulnya, karbohidrat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada monosakarida. Monosakarida ini adalah bentuk karbohidrat paling sederhana, yang terdiri dari satu molekul gula. Lalu, ada disakarida, yang terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan bersama. Contohnya, sukrosa, laktosa, dan maltosa. Lalu ada oligosakarida. Oligosakarida merupakan hasil gabungan 3-10 monosakarida. Lalu yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida ini ialah karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai panjang monosakarida. Hasil gabungannya lebih dari 10 monosakarida. Baik, perkenalkan saya atas nama Isawatul Mutahara dengan NIM 2401007511001. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi karbohidrat. Jadi, berdasarkan letak gugus karbonilnya, karbohidrat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada aldosa dan ketosa. Mengapa disebut aldosa? Karena mengandung atau memiliki gugus aldehid, yaitu CHO. Pada gambar bisa dilihat. Kemudian yang kedua ada ketosa. Mengapa disebut ketosa? Karena memiliki gugus keton, yaitu CO. Kemudian untuk bagian pertama, yaitu ada monosakarida. Berdasarkan jumlah atom C, monosakarida terdiri dari biosa, 2 atom C, triosa, 3 atom C, tetrosa, 4 atom C, pentosa, 5 atom C, heksosa, 6 atom C, dan heptosa, 7 atom C. Kemudian, berdasarkan gugus karbonilnya, monosakarida dapat berupa aldosa, mengandung gugus aldehid, dan ketosa, mengandung gugus keton. Kemudian, ini adalah contoh dari jenis-jenis monosakarida. Yang pertama itu ada triosa yang memiliki 3 atom karbon. Contohnya gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Lalu yang kedua ada tetrosa yang memiliki 4 atom karbon. Contohnya eritrosa dan treosa. Lalu ada pentosa yang memiliki 5 atom karbon. Contohnya arabinosa, ribosa, dan ribulosa. Selanjutnya ada heksosa yang terdiri dari 6 atom karbon. Contohnya fruktosa, galaktosa, glukosa, idosa, mannosa, sorbosa, talosa, dan tagatosa. Lalu yang terakhir ada heptosa yang memiliki 7 atom karbon. Contohnya pseudoheptulosa. Ini adalah contoh monosakarida dengan 6 atom karbon. Ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Baik, selanjutnya ada isomer optis dari monosakarida. Isomer optis dari monosakarida disebabkan adanya atom C asimetris dalam molekulnya. Nah, apa sih isomer optis itu? Isomer optis adalah rumus molekul sama, tetapi berbeda arah putar bidang cahaya terpolarisasi. Ada yang memutar ke kiri dan ada yang memutar ke kanan. Molekul monosakarida yang memutar ke kiri diberi awalan L, levo yang berarti kiri, sedangkan yang memutar ke kanan diberi awalan D, dextro yang berarti kanan.
Penetapan bentuk L dan D didasarkan atas posisi-posisi gugus OH pada atom C nomor 2, 3, 4, dan 5. Berikut ada contohnya. Diberikan D apabila ini bisa dilihat atom C kedua dari bawah atau atom C kelima itu mengikat OH di sebelah kanan, makanya disebut dengan D-glukosa. Kemudian glukosa yang sebelah kirinya ini, ketika dilihat atom C kedua dari bawah atau atom C kelimanya, dia mengikat OH di sebelah kiri, makanya disebut dengan L-glukosa. Jadi dua-duanya ini adalah struktur dari glukosa. Dengan keterangan C itu adalah atom C asimetris. Nah, kemudian selanjutnya ada struktur cincin atau siklohemiasetal dari monosakarida. Jadi, struktur cincin ini dikemukakan oleh Tollens dan kemudian digambarkan secara perspektif oleh Howard. Gugus OH yang mengarah ke kanan pada proyeksi Fischer menjadi ke bawah, sedangkan gugus OH yang mengarah ke kiri pada proyeksi Fischer menjadi ke atas. Nah, misalnya contoh ini adalah struktur dari glukosa. Namanya D-glukosa. Kenapa D? Karena itu tadi atom C kelimanya atau kedua dari bawah itu mengikat OH di sebelah kanan, makanya disebut D-glukosa. Nah, ketika pada proyeksi Fischer, gugus OH yang ada di kanan itu menjadi ke bawah. Jadi ini adalah bentuk dari D-glukosa ketika dalam bentuk struktur cincin, di mana ini adalah atom 6 dan ini adalah atom pertamanya. Kemudian dari struktur cincin ini bisa dibuat menjadi AD-glukosa. Nah, di mana sih dapat alfa D-glukosa. Nah, alfa ini di mana sih kita dapatkan? Nah, untuk mengetahui alfa ini, kita perlu memperhatikan mengenai C1-nya. Disebut alfa atau diberikan nama alfa ketika C1 atom karbon satunya ini mengikat OH kemudian OH ini terletak di bawah, itu diberikan nama alfa. Jadi untuk memberikan nama alfa maupun beta itu perlu memperhatikan C1 dan posisi OH-nya. Nah, itu tadi untuk alfa. Bagaimana dengan beta? Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah C1-nya. Nah, pada struktur cincin ini, C1 itu mengikat OH dan OH-nya itu berada di atas. Kalau di atas itu dinamakan beta, makanya namanya adalah beta D-glukosa. Nah, ini kemudian bentuk sederhananya. Ini juga bentuk sederhananya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai monosakarida. Selanjutnya kita akan membahas disakarida. Tapi sebelum itu, saya akan membahas tentang ikatan glikosidik. Baik disakarida maupun oligosakarida tersusun dari unit monosakarida. Unit-unit monosakarida dihubungkan bersama oleh ikatan kovalen yang dikenal sebagai ikatan glikosidik. Jadi, ikatan glikosidik ialah ikatan kovalen yang terbentuk melalui reaksi kondensasi antara gugus hidroksil yang terdapat pada karbon anomer suatu monosakarida dan gugus hidroksil dari suatu monosakarida lainnya. Nah, ikatan glikosidik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada ikatan alfa glikosidik dan yang kedua ada ikatan beta glikosidik. Nah, baik, kita akan beralih ke disakarida. Nah, pada disakarida ini kita akan membahas 3 bagian, yaitu maltosa, laktosa, dan sukrosa.
Jadi yang pertama kita akan membahas maltosa. Nah, apa sih maltosa itu? Maltosa merupakan homodisakarida karena terbuat dari 2 unit glukosa D yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 glikosidik. Maltosa yang ditemukan dalam malt dan biji yang berkecambah juga merupakan disakarida pereduksi dari 2 residu glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik. Dua struktur terkait adalah isomaltosa yang merupakan isomer alfa 1,4 dan selobiosa yang merupakan isomer beta 1,4 maltosa. Jadi seperti yang tertera, ini adalah gambar dari struktur cincin maltosa dan ini struktur cincin dari selobiosa. Nah, tadi sempat dikatakan ada ikatan A-glikosidik, alfa-glikosidik, dan ikatan beta-glikosidik. Jadi, yang disebut ikatan alfa-glikosidik itu yang ini bentuknya. Mengapa disebut alfa? Karena pada struktur cincin glukosa yang pertama, itu pada C1-nya mengikat OH. Jadi sebenarnya di sini ada OH, di sini juga ada OH. Cuman ini lebih sederhananya, jadi sisa O saja yang ditulis. Tapi sebenarnya ada di sini OH, di sini juga OH. Kemudian, nah itu tadi pada C1 dia mengikat OH dan letaknya itu di bawah. Makanya disebut dengan alfa. Di sini juga sebenarnya pada di sini di C1-nya juga dia mengikat OH dan terletak di bawah juga. Makanya dia juga alfa. Jadi masing-masing ini alfa D glukosa, ini juga alfa D glukosa. Makanya ketika ini diikatkan menjadilah ikatan A-glikosidik. Kemudian pada selobiosa ada ikatan beta-glikosidik. Nah, di sini kita kembali memperhatikan C1 dari glukosa pertama, di mana dia juga C1, dia mengikat OH dan OH-nya itu terletak di atas. Jadi sini ada OH. Makanya disebut beta D glukosa. Kemudian yang sebelah sininya lagi, glukosa yang kedua, itu pada C1 dia juga mengikat OH dan terletak di atas. Makanya disebut juga dengan beta. Makanya ketika ini diikatkan akan membentuk ikatan beta glikosidik. Nah, untuk penjelasan mengenai apa sih 1,4 ini di mana diambil. Nah, pertama itu kita lihat di maltosa. 1,4-nya itu diambil dari sini. 1, dia ikatannya itu dibentuk dari atom C1-nya dengan atom C4-nya. Itu disebut 1,4. Selanjutnya, kita akan membahas bagian yang kedua dari disakarida, yaitu laktosa. Jadi, laktosa adalah disakarida yang terdiri dari satu molekul beta-D-galaktosa dan satu molekul beta-D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, ini adalah gambar daripada laktosa. Ini yang sebelah kiri itu adalah beta-D-galaktosa. Bagaimana cara membedakan galaktosa dan glukosa? Jadi, kalau glukosa itu kita cara membedakannya itu kita memperhatikan atom C4-nya. Ketika atom C4 mengikat OH dan terletak di atas, itu disebut galaktosa. Sedangkan jika C4-nya mengikat OH di bawah, itu disebut dengan glukosa. Jadi ini adalah beta D-galaktosa dan ini beta D-glukosa. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan ikatan B14 glikosidik? Jadi di sini ini adalah ikatan beta 14 glikosidik. Satu itu didapatkan dari C1-nya, kemudian 4-nya itu didapatkan dari C4. Jadi itu yang dihubungkan. Kemudian kenapa bisa dinamakan beta? Karena itu tadi dia di galaktosa ini
C1-nya itu mengikat OH di atas, maka disebut dengan beta. Kemudian di glukosa juga begitu, di C1-nya dia mengikat OH dan terletak di atas, makanya disebut dengan beta. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3 dari disakarida, yaitu sukrosa. Jadi, sukrosa adalah disakarida yang terdiri dari satu molekul alfa D glukosa dan satu molekul beta D fruktosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik A12. Jadi, di sebelah kiri ini adalah glukosa, kemudian ini adalah fruktosa. Jadi glukosa ini dia namanya alfa D glukosa. Ini di sini alfa, kemudian di sini beta D fruktosa. Jadi ini adalah betanya. Kemudian dia dihubungkan ikatan glikosidik alfa 12. Ini tadi. Dia hubungannya ini dari ini C1 dia terhubung dengan C2, makanya alfa 12. Sama-sama alfa 12. Jadi dia mengikat ikatan glikosidik alfa 12. Ini adalah sukrosa. Baik, itulah tadi penjelasan tentang disakarida. Selanjutnya saya akan membahas tentang oligosakarida. Nah, oligosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 3 hingga 10 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Mereka berada di antara disakarida yang dimana terdiri dari 2 unit monosakarida dan polisakarida yang terdiri atas lebih dari 10 unit monosakarida. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari oligosakarida. Yang pertama ada rafinosa, yang dimana rafinosa ini adalah gabungan dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Ditemukan dalam kacang-kacangan dan sayuran. Lalu yang kedua ada stakiosa, yang dimana stakiosa ini gabungan dari 2 galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Terdapat dalam kedelai dan kacang polong. Selanjutnya ada frukto-oligosakarida atau FOS. Banyak digunakan sebagai prebiotik dalam makanan. Dan yang terakhir ada galakto-oligosakarida atau GOS. Ditemukan dalam susu dan berperan dalam perkembangan mikrobiota usus bayi. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai oligosakarida. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir tentang polisakarida. Nah, polisakarida adalah karbohidrat kompleks yang terdiri dari lebih dari 10 unit monosakarida yang terhubung oleh ikatan glikosidik. Mereka berperan sebagai cadangan energi atau komponen struktural dalam organisme. Nah, polisakarida memiliki 2 jenis, yaitu polisakarida penyimpanan energi dan polisakarida struktural. Nah, di polisakarida penyimpanan energi ini ada amilum atau pati. Itu polisakarida cadangan energi pada tumbuhan yang tersusun dari amilosa, lurus alpha 14, dan amilopektin bercabang alpha 14 dan alpha 16. Lalu yang kedua ada glikogen. Glikogen itu polisakarida cadangan energi pada hewan dan jamur. Lalu jenis yang kedua yaitu polisakarida struktural. Polisakarida struktural ini yaitu terdapat selulosa. Nah, selulosa itu penyusun dinding sel tumbuhan yang tersusun dari beta D glukosa dengan ikatan beta 14 glikosidik. Berikut adalah contoh polisakarida, yaitu selulosa. Baik, itulah penjelasan mengenai struktur dan klasifikasi karbohidrat dari saya sendiri, Isawatul Mutahara, dan juga rekan saya, Bunga Anastasia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.